Saya ikut MTA selama 1,5 tahun. Semenjak saya mengikuti kajian di MTA dan mulai mempraktekkan ilmu yang saya dapat, saya seolah merasa asing di lingkungan rumah dan lingkungan saya bekerja. Banyak hal yang saya baru tahu selama ini. Ternyata tidak ada ajaran dari Al-Quran dan hadis. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa saya terlalu ekstrim, terlalu fanatik dan sebagainya. Tetapi insya Allah saya telah menemukan jalan yang selama ini saya cari. Pertanyaan saya, bagaimana dengan dosa-dosa yang saya lakukan di masa lalu, sedangkan waktu itu saya belum tahu, Ustaz? Banyak temannya, okeh tunggale. Dan belum diusir dari kampung halaman, belum dipukuli, belum disesat-sesatkan, belum diintimidasi, belum dikejar-kejar, bawa arit, bawa pacul. Nah, itu masih ringan. Kalau hanya sebatas dikatakan asing mung dirasani, itu ringan. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Nah, bagaimana dengan dulu perbuatan yang dilakukan tanpa landasan ilmu dari Quran dan Sunnah? Mohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampun kepada Allah. Karena biar bagaimanapun kebaikan itu harus menurut Allah, menurut Rasulullah. Pahala itu menurut Allah, bukan menurut kita. Meski seluruh dunia, manusia seluruh dunia mengatakan itu perbuatan baik dan berpahala, namun jika Allah katakan itu tidak diperintahkan dan Rasul tidak contohkan, ya tetap tidak baik. Karena kebaikan pahala itu menurut Allah, menurut Rasulullah. Sekalipun semua manusia mengatakan itu baik, kalau Allah dan Rasul mengatakan tidak baik, ya tidak baik. Sekalipun semua manusia mengatakan bahwa itu tidak baik, namun jika Allah dan Rasul katakan itu baik, ya baik. Maka terhadap dosa-dosa yang dulu dilakukan, perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu dari Quran, dari Sunnah, mohon ampun pada Allah. Nanti bisa panjenengan buka bagaimana cara-caranya, yaitu Az-Zumar, Quran, surat Az-Zumar ayat 53 sampai 56. Dan juga Ali Imran 133 sampai 136. Tata cara tobat, tata cara mohon ampun kepada Allah. Istighfar, mohon ampun pada Allah. Berhenti total dari perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu. Kemudian tidak mengulangi lagi. Dan kembali kepada Allah, serahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Kemudian ikuti sebaik-baik apa yang Allah turunkan pada kita, yaitu Al-Quran. Jadikan Quran sebagai pedoman hidup, sebagai kompas hidup kita, sebagai jalan hidup kita. Apapun yang dikatakan orang, jangan dirisaukan. Yang penting Quran perintahkan, jalankan, sekalipun manusia tidak suka. Kalau Quran mengatakan la taf'al, jangan kerjakan, ya sudah, kita tinggalkan. Sekalipun manusia suka, jika kita kerjakan itu akan dapat kecintaan dari manusia, namun dibenci oleh Al-Quran. Jika Quran katakan if'al, kerjakan, sekalipun manusia tidak suka. Namun jika kita lakukan itu, sekalipun manusia tidak suka, Quran akan mencintai kita, menuntun kita menuju rahmat, menuju keridhaan Allah. Ya, ada lagi?